Selamat datang di Informal Podcast. Halo teman-teman semua, kita Halo. kembali lagi di Informal Podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita agak berbeda. Kita nyoba sesuatu yang lain baru. Yoi, kita rekaman live. Karena ada beberapa masukan nih dari teman-teman ya kan, Iya. bahwa ayo dong aku pengen lihat kalau live gimana dengan kualitas yang baik ya. Semoga ini kualitasnya Semoga bagus ya. baik, Semoga baik. Aduh. Ini kita nyoba, semoga nanti berhasil dengan baik gitu. Yo, amin, Nah, amin. tapi karena hari ini sifatnya cukup dadakan, jadi kita juga kita nyoba-nyoba untuk bikin pertanyaan yang seasik mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 5 menit sih tadi aku hitung. 5 menit ya. 5 menit doang buat nge-set up pertanyaan antara Itu cuman dia. kita berdua. Ini sekalian ngetes doang sih sebenarnya. Ya semoga aja bisa bisa masuk produksi ya. Maksudnya masuk apa namanya? Ya lolos itu lolos KPI. Standar lah. Standarnya informal. Yang belum punya standar. Gitu. Oke. Nah, jadi karena saya dan Mas Akmal ini awalnya kenalnya di SMA, jadi kita akan mengawali pertanyaan-pertanyaan itu tentang pada Ya, SMA gitu. Seputar SMA lah. Nah, dulu saya mengenal Mas Akmal itu pertama tahunnya karena dia pintar main gitar. Tahunnya pun dari Mas Hans Prabowo. Iya, pernah kita Nah. undang juga ya kemarin. Benar. Nah, dan aku lihat Akmal dulu tuh apa ya? Maksudnya kayaknya orangnya tidak begitu berbicara banyak gitu. Orangnya cukup pendiam. Tapi lebih pendiam kamu sih San sebenarnya. Oh iya toh. Nah, tapi dulu yang pas kamu SMA tuh yang ada di pikiranmu apa, Mas? Wis mikir masa depan, wis mikir apa tentang negaramu gitu-gitu belum? Oh ya jelas, aku udah mikirin masa depan. Masa depan tanpa sebuah cita-cita. Ngalir wae kan. Ngalir wae. Hari ini main, besok yang penting bisa main. Hari ini gitar, yang penting besok jadi lebih keren lagi. Udah Oh, gitu iya. doang, simple banget kok. Dulu tuh. Ada cita-cita apa maksudnya misalnya kalau kita lihat hari ini ya kayak anak-anak STM aja kan udah kemudian pada ikut demo gitu-gitu kan. Nah, kamu dulu tuh wis ana kepikiran dong sih atau misalnya pandanganmu tentang demo tuh gimana? Kalau waktu SMA sih sebenarnya masih belum ada kepikiran buat ikut demo ya, karena mungkin juga kalau demo-demo yang menurutku apa ya lebih terorganisir dan yang turun demo itu adalah orang-orang yang mungkin cukup melek dengan politik itu baru akhir-akhir ini gitu kan. Kalau waktu SMA dulu aku ngelihat masih belum terorganisir gitu loh, cuman orang-orang dalam kelompok tertentu aja gitu kan. Dan sebenarnya kalau untuk masalah demo mengkritik pemerintah dan segala macam mungkin lebih ke bukan langsung mendukung satu kelompok atau golongan tertentu, tapi lebih ke pengen mencoba melihat aja sih dari masing-masing itu kayak gimana sih yang dia perjuangkan, apa sih yang dia kritik, apa sih. Jadi lebih ke ngupas dulu sih, karena waktu itu kan ya kita masih SMA gitu kan, masih belum terlalu ngerti apa-apa gitu. Mungkin udah beda sih kalau Mas Ihsan dulu mungkin udah cukup paham dengan Ini perpolitikan di Indonesia. Jadi mungkin kamu kalau kamu dulu mungkin udah sempet ini ya, ada kepikiran kalau untuk demo. Kalau demo enggak, justru aku dulu enggak begitu seneng. Oh. Karena malah ya kebanyakan yang aku lihat akhirnya hanya berakhir dengan bakar-bakar atau apa gitu loh. Benar, Dulu gitu ya. Maksudnya dan kadang-kadang mikir emang nggak ada jalan lain gitu selain demo. Iya. Kan banyak tuh jalan lainnya, bisa pakai diplomasi misalnya atau apapun itu. Nah dulu sih mikirnya cuman ngapain sih gitu, panas-panas rame-rame, jangan. Karena aku dulu mikirnya paling ini anak-anak muda mungkin yang mereka inginkan tuh cuman seneng-seneng bareng, rusuh bareng gitu loh. Enggak yang wah aku berjuang atas nama nasionalisme atau apa tuh kayak ya kayak nek ono DBL ngono kayak rame-rame supporteran ya kan, seru-seru tapi engko tawur sithik-sithik. tetep bae kan.
Iya sih. Dan sebenarnya kan kalau dulu mungkin nggak tahu ya kalau Mas Isan gimana. Aku dulu mikir juga ya demo tuh nggak harus turun ke jalan kok. Demo tuh bisa jadi kita ya mencoba untuk mengupas sesuatu di dalam sosial media, membukakan satu pandangan tertentu gitu kan, mengkampanyekan sesuatu. Menurutku itu udah bentuk demo waktu dulu, tapi ya waktu SMA gitu kan, kayak gitu sih San. Oke, berarti itu ya memang apa, ketika di SMA itu fokus kita tuh belum sebegitunya gitu. Intinya ada kan cuman ya sekolah tuh senangnya ketemu teman, belajar ya tidak berpikir sepertinya. Bodoh amat sih kalau pelajaran. Ya kan, yang penting kan ketemu teman. Tapi mungkin karena sekolah kita kali ya, mungkin yang sekolah yang lain beda kali ya. Mungkin karena tempat kita aja yang spesial ya kan, orangnya emang unik-unik. Tapi San, aku mau nanya San, sebenarnya kalau kamu sendiri yang merasakan perbedaannya ketika SMA dan saat ini tuh kayak gimana sih? Maksudnya kan mungkin kalau tadi kan kita menilai apa ya? Kita mencoba menilai diri orang masing-masing ya, dari orang lain masing-masing, bukan diri kita masing-masing. Nah, coba aku pengen tahu kalau dari diri kamu sendiri itu sebenarnya kamu menilai kayak gimana? Menilai perbedaan kamu sendiri. Menilai diriku sendiri. Waktu SMA sama kuliah atau sekarang mungkin. Apa ya? Yang menjadi perbedaan apa gitu? Kenapa dan juga kenapa kok kamu jadi beda? Mungkin itu sih ya. Yang pertama memang satu lingkungan. Dalam artian ya anak SMA ya umurnya baru berapa sih? Paling 15 sampai 18-an kan. Baratnya, dan kita pun juga aku rasa belum kemudian ada apa ya, semacam bukan doktrin ya, tapi kayak intervensi tentang buku, tentang gerakan dan lain sebagainya. Nah itu aku rasa ya mungkin yang menjadi titik balik itu mungkin ya yang pertama kali adalah kesadaran tentang politik. Jadi dulu ketika SMA ya kita maksudnya kita udah milih presiden sih gitu kan. Sebenarnya kan kita nggak ngehamat visi apa sih kan. Dan kita juga nggak peduli amat juga kayaknya. Pakai feeling doang lah. Kayaknya kita awet deh gitu kan, upload gitu doang gitu. Jadi mungkin yang mengawali itu, apalagi ketika kemudian kita di kampus gitu ya, kita kemudian mengenal yaitu kayak demonstrasi, orasi, kemudian kita dikenalkan dengan banyak cara berpikir. Kita mungkin ketemu kakak-kakak tingkat kita yang kok kita wangun ya kayak cara berpikir, atau ketemu dosen yang agak-agak nyentrik gitu kan. Nah itu yang kemudian mungkin menjadi apa ya, menjadi titik perubahan gitu. Oh ternyata tuh ada toh yang kayak gini, ada toh yang kayak gitu. Ya sesuatu apa ya Mas, ketika kita ketemu lingkungan baru ya mungkin di situ juga gitu kita nemuin perspektif yang baru. Berarti emang kebentuk sama lingkungan. Dan yang menurut Mas Isan paling berbeda itu mungkin dalam pemahaman politik ya, dan kesadaran juga terhadap politik ya. Sekarang pun juga berarti masih. Wah sekarang apa lebih udah beda lagi nih? Mungkin temanya kalau SMA cari tahu, kuliah kamu fokusnya ke politik. Nah kalau kerja sekarang ini Mas. Akhirnya kita ini ya kena dengan realita ya, maksudnya ya wes realitanya harus kayak gini. Harus kerja. Ya emang apa ya, mungkin hari ini sih ya tetaplah kita tetap punya concern terhadap politik dan lain sebagainya, karena kita kan juga pada akhirnya menyadari bahwa hidup kita tuh bergantung pada politik sebenarnya kan. Gimana undang-undang dibuat, gimana kebijakan-kebijakannya kan semuanya tergantung politik gitu. Jadi kalau kita nggak peduli terhadap itu, ya salah satu yang terdampak juga di pekerjaan kita kan. Iya benar. Misalnya ada kebijakan yang ternyata nggak pro misalnya dengan profesi kita, ya kita sendiri yang terdampak. Gitu. Aku jadi sempat inget tuh dulu ada waktu sekolah sih sebenarnya, ada orang yang bilang, alah sapa wae presiden yo tetep wae to sesuk aku mangane koyo ngene. Sapa wae pemerintahan nih yang akan apa ya memimpin kita
nggak ada pengaruhnya ke kita, besok kita makannya nasi ya besok tetap nasi gitu. Menurutmu ya? Ya menurutku iya, kalau ternyata keluarganya kemudian diberkahi dengan ekonomi yang stabil, terus pekerjaan orang tuanya juga selamat sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian suatu hari ada kebijakan di mana ayahmu tuh akhirnya nggak bisa kerja, nah itu kan, akhirnya masa kamu makan nasi? Iya mau bisa mau beli nasi gitu. Kan belum tentu. Berarti kalau emang pada akhirnya terbentur sama realita, dia kena mungkin bakal menarik kata-katanya lagi. Iya, mungkin karena belum kena aja ya. mungkin bisa jadi. Iya. Dan dari dirimu sendiri piye Mal? Aku melihat kamu dulu juga nggak kayak gini gitu. Kamu sekarang nge-tweet wah rada ya kembali nyenggol ya kembali gitu loh. Iya, tapi terus terang gue San, aku tuh kalau sekarang ini ya, akhir-akhir ini kalau nge-tweet yang berbau merespon kebijakan pemerintah tuh jane rada pedih sih. Ya, tiba-tiba nanti pintuku didodok, tiba-tiba aku bangun nih, aku sudah dijeruji, aku tuh jujur takut gitu. Makanya sekarang pun ya kalau misalnya aku mengkritik sesuatu pun nggak secara belak-belakan gitu. Mungkin yang lebih enak tuh ya kayak mempertanyakan kembali sih dan mengajak netizen ya kan. Itu tuh untuk ya kita mencoba melihat kembali, kita mencoba mengevaluasi lagi terkait dengan kebijakan pemerintah gitu kan. Cuman sebenarnya kalau kamu tanya dulu sama sekarang ya memang beda sih. Memang beda dalam artian kalau SMA yang udah aku bilang tadi, aku lebih banyak ke ya mengupas dulu aja gitu, mengupas dari tiap-tiap pendapat atau dari tiap-tiap pandangan politik gitu kan. Lebih ke kayak gitu sih. Cuman sebenarnya kalau interest sama politik sebenarnya ya sama aja, dulu sama sekarang sama aja. Bahkan mungkin kalau sekarang aku udah terlalu skeptis. Udah terlalu skeptis jadi kayak ya udahlah bodo amat gitu loh. Karena ya kita lihat sekarang kan mau kayak gimana pun juga kayaknya pemerintah tetap kekeh gitu loh sama pendiriannya gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi, jadi akhirnya males juga gitu. Dan lebih lagi kan mungkin ketika udah di masa sekarang tuntutannya kan lebih banyak gitu loh. Jadi mungkin fokusnya jadi terpecah lagi sehingga nggak terlalu bisa fokus kayak dulu SMA gitu sih San. Jadi mungkin kita tuh juga ada rasa capek gitu kali ya, ngerasain ini yo kok negara ngene-ngene wes gitu kan. Kita ingin perubahan tapi kok kenyataannya kok kita yo kendian ngene wae. Secara grafis mungkin malah turun gitu kan, secara ekonomi dan lain sebagainya. Itu juga ya mungkin sih itu keresahan seluruh warga Indonesia kan. Tapi lebih rene lagi pemerintah ngene-ngene wae, aduh yo ngene-ngene wae ya kan. Itu. Kita juga harus berubah sebenarnya. Harus berubah ya kan? Karena ya apalagi ini yang anak-anak muda kan kita punya bonus demografi. Kita punya cita-cita 2045 itu kan Indonesia emas gitu kan. Betul. Kita pengen menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang terbesar di dunia. Ya, harapannya juga kalau bukan kita yang berbuat tuh terus siapa lagi gitu. Toh yang nerusin juga akhirnya kan kita toh. Setelah generasi yang sekarang yang hari ini memegang, yang duduk di kursi itu kan akhirnya besok juga yang duduk di situ kita sendiri. Cuman nggak tahu kita atau keturunannya atau anaknya yang sekarang nggak tahu nih. Waduh, itu memang dinasti ya. Dinasti San. Angel. Oke San. Ya. Mungkin segmen 1 itu dulu ya. Nanti kita lanjut setelah ini lagi. Oke, bye-bye.